Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak kali ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar materi tentang qada dan qadar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak masih ingat enggak? Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat apa enggak? Iya, benar sekali. Masih ingat ya, meskipun itu pelajaran kelas 1 harus tetap diingat-ingat bahwasannya qada dan qadar termasuk rukun iman yang nomor 6. Mari kita ingat-ingat. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Dan yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lah, yang keenam ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita ke materi, adapun tujuan pembelajaran dari qada dan qadar adalah yang pertama menjelaskan tentang mengenai qada dan qadar. Yang kedua, hubungan antara qada dan qadar. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, yang nomor 4 yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bu Maria mempunyai satu ayat. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaram maqdura. Artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surat Al-Ahzab ayat 38. Sekarang Bu Maria mau tanya, ayo kita berpikir. Pernahkah anak-anak berpikir tentang mengapa saya dilahirkan di Indonesia? Kok gak dilahirkan dari negara lain? Meskipun banyak negara-negara yang ada di dunia. Yang kedua, pernahkah anak-anak berpikir bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan mati? Ayo, pernah gak berpikir? Atau berpikir kenapa matahari terbit dari timur dan selalu tenggelam di barat? Bisakah matahari itu nanti terbit dari barat tenggelam di timur? Pernahkah berpikir seperti itu? Pasti pernah berpikir ya anak-anak. Jadi setiap ketetapan Allah itu pasti berlaku. Kalau ada yang hidup, pasti akan ada mati. Meskipun matahari itu selalu terbit dari timur, suatu saat kalau kiamat akan salah satu tanda-tandanya kiamat yaitu matahari terbit dari barat. Adapun ketetapan Allah, kita dilahirkan di Indonesia itu sudah ketetapan Allah. Dari kapan? Dari sebelum kita lahir. Makanya kita itu suruh berpikir agar dengan berpikir itu kita mengetahui kekuasaan Allah yang sangat besar dan yang sangat agung. Qada dan qadar. Di sini ada pengertiannya masing-masing. Yang pertama kita bahas qada dulu. Secara bahasa, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Sedangkan
Qada secara istilah artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Zaman azali itu di saat zaman Allah belum menciptakan apapun. Jadi takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah, kapan mati kita, kapan kita itu lahir, kita dilahirkan laki-laki atau perempuan, kita itu rezekinya seberapa, itu sudah dicatat oleh Allah sejak zaman azali, sejak Allah belum menciptakan semuanya alam semesta ini. Sedangkan pengertian qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Dan secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketentuan Allah. Iman kepada qada dan qadar. Kenapa kita diwajibkan untuk beriman kepada qada dan qadar? Karena dengan beriman kepada qada dan qadar, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, makhluk itu entah tumbuhan, entah binatang, entah manusia, ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. Contoh, kita ditinggal orang yang kita sayang, keluarga kita, entah itu nenek kita. Kadang kan kita merasa kecewa, tetapi itu adalah ketentuan dari Allah bahwasanya yang hidup akan mati. Dengan beriman kepada qada dan qadar atas peristiwa kematian itu, kita menjadi sabar, menjadi tabah, dan menjadi ikhlas bahwasanya Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Jadi kita tidak perlu menyesali sesuatu yang akan terjadi. Begitu ya anak-anak. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Contohnya, qada itu diibaratkan rencananya, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Contoh qada, jadi sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh dari qada. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ini kan tidak bisa diubah atau tidak bisa ditunda. Setiap pagi matahari itu terbit dari timur dan setiap mau menjelang maghrib atau sore akan tenggelam di barat. Tetapi ini bisa diubah nanti ketika mau kiamat, atau tanda-tanda salah satunya yaitu nanti matahari terbit dari barat. Yang kedua, kematian pasti datang. Apapun itu, makhluk itu pasti akan mati, entah tumbuhan, entah binatang kesayangan, atau manusia atau keluarga, semuanya pasti akan mati. Dan bumi ini akan hancur. Tidak ada yang namanya kehidupan nanti ketika kiamat. Yang ketiga, bumi beserta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Jadi dimulai dari zaman dahulu, bumi dan planet lainnya itu berputar sesuai dengan porosnya, kecuali nanti datangnya hari akhir akan ada perubahan pada poros bumi. Mungkin itu yang bisa Bu Maria sampaikan untuk materi yang minggu depan atau hari Jumat, yaitu kita belajar tentang qadar. Adapun nanti pertanyaan boleh ditanyakan lewat WA atau Google Classroom. Sebelum besok materi tentang qadar, belajar dulu ya anak-anak. Dari sini Bu Maria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.